Ladies and gentlemen, welcome. Kembali lagi bersama saya Ansel Kamsari, saya dari divisi teologi. Saya akan memberikan sharing tentang mewaspadai penyembahan berhala. Nah, apa sih yang kita bilang mewaspadai penyembahan berhala itu berada di akhir zaman, itu landasan firman Tuhan. Nah, kita bisa ambil dari 1 Korintus 10 ayat 14 yang menegaskan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhlah penyembahan berhala. Berhala adalah objek yang berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah dan dipuja dan dibuat oleh tangan manusia. Nah, kita bisa lihat ya, apa itu berhala? Berhala, kamus besar bahasa Indonesia adalah kata benda, yaitu artinya patung, dewa atau segala sesuatu yang didewakan. Nah, kata berhala kemudian meluaskan menjadi makhluk atau benda atau matahari, bulan, malaikat atau hewan. Apa saja yang disembah selain perintah Allah termasuk dalam kategori berhala. Dengan kata lain, berhala adalah segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dianggap lebih dari Tuhan. Istilah kita ketika kita mendewakan seorang pendeta di mimbar sangat baik, gitu, sangat bagus. Saking ngefansnya kita meniru dengan gayanya, itu merupakan tidak baik, teman-teman, karena itu merupakan berhala. Boleh kita mengidolakan atau batasan kita dengan sampai kita mengikuti gayanya, karena saking ngefansnya kita jadi berhala buat dia. Peringatan terhadap penyembahan berhala sudah jauh disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Rasul Yohanes dalam suratnya menuliskan demikian: anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dalam 5 itu 1. Teman-teman, banyak sekali lah ya ragam untuk berhala tuh, berupa benda, itu emas, perak, kayu, batu. Kita bisa lihat lah ya, kalau ada Yesaya 44 sampai 17. Nah, kita baca ya, orang yang membentuk patung semuanya adalah kesisihan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidak memberi faedah. Nah, melihat siapakah yang membentuk Allah dalam menuangkan patung itu yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya dalam manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuat dalam bara api dan menempa dengan palu. Ia mengerjakan dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia latih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat lembaga sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakan dengan pahat dan menggariskan dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki padanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Kita bisa melihat itu, teman-teman, bahwa banyak suku dan bangsa itu kayak negara-negara lain masih melakukan penyembahan berhala. Nah, kita harus yakin dan percaya, teman-teman, kita harus menghindari penyembahan berhala itu, karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan saya berharap untuk semua teman-teman tidak melakukan namanya penyembahan berhala, karena Sang Pencipta juga akan sangat marah, gitu ya, teman-teman. Nah, apa sih, bagaimana untuk kita mewaspadai itu? Kita harus menghargai itu, bahwa Tuhan Yesus itu rela untuk mati di kayu salib. Nah, kita harus mengingat tersebut. Jadi untuk kita mewaspadai, karena Tuhan Yesus sangat benci untuk kita melakukan penyembahan berhala. Kedua, mengenal Yesus secara baik dan benar. Nah, itu sih, teman-teman, kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus gimana. Sebab
hanya jalan kebenaran itu Tuhan Yesus Kristus saja, bukan berhala gitu teman. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.